The beginning of the end. Begitulah orang-orang menjuluki invasi Jerman ke Uni Soviet ini. Inilah seri paling ganas sekaligus berdarah-darah selama gelaran Perang Dunia Kedua. Petualangan Jerman di tanah Rusia yang dimulai pada Juni 1941 ini merupakan awal dari kehancuran militer Jerman yang begitu dikdaya di Eropa bagian barat. Dengan nama sandi Operasi Barbarossa, Hitler mengerahkan 3 juta personilnya serta 1 juta lainnya yang berasal dari negara-negara sekutunya. Serbuan ke timur Eropa tak hanya bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya alam dan lahan saja, tetapi juga sekaligus melenyapkan komunisme serta bangsa Slavia. Invasi ke Rusia sebenarnya telah lama menjadi keinginan sang Führer. Dan walaupun antara kedua negara terikat perjanjian non-agresi, ambisinya ini tak pernah hilang. Hitler secara terbuka mengungkapkan keinginannya ini di hadapan para jenderalnya sejak Januari 1941. Kontan saja mereka kaget dan memprotes. Mereka beralasan bahwa musuh mereka di barat, yaitu Inggris, belum benar-benar dikalahkan. Kekuatan sekutu masih bisa dibilang cukup besar. Dan apabila Hitler tetap bersikukuh menggerakkan pasukannya ke timur, Jerman berpotensi terjepit di tengah-tengah, berperang di 2 front seperti halnya Perang Dunia Pertama. Tapi Hitler yang keras kepala tak menghiraukannya. Wilayah Soviet memang luas dan berpenduduk banyak, tetapi ia menganggap bahwa kekuatan militer Soviet tak sebagus dan juga tak sebanyak yang ditakutkan para jenderalnya. Terlebih lagi, Tentara Merah mendapat malu besar saat melawan negara sekecil Finlandia dalam Perang Musim Dingin setahun sebelumnya. Walau Soviet menang, Marsekal Mannerheim beserta anak buahnya melawan begitu sengit, sehingga Tentara Merah kehilangan banyak tank dan juga serdadu. Belum lagi situasi internal Tentara Merah yang kehilangan begitu banyak perwira tinggi karena pembersihan besar-besaran oleh Stalin di akhir dekade 30-an. Semua ini makin mempertebal keyakinan sang Führer bahwa kini pasukan Soviet kualitasnya begitu rendah. Parahnya lagi, ia juga terlalu meremehkan teknologi militer serta mengerdilkan kuantitas dari Tentara Merah itu sendiri. Awalnya serangan ini direncanakan di awal musim panas, yaitu di bulan Mei 1941, agar tersedia waktu yang cukup untuk menguasainya sebelum datang musim dingin di Rusia yang amat ekstrim. Tetapi semuanya dibikin kacau oleh rekannya, yaitu Benito Mussolini, yang tanpa sepengetahuan dan seizin Hitler memutuskan untuk menyerang Yunani di bulan Oktober 1940. Pasukan Italia ternyata kalah dengan memalukan. Yunani yang bersekutu dengan Inggris berpotensi mengancam pasokan minyak Jerman di Rumania lewat serangan udara RAF-nya. Di saat bersamaan, terjadi kudeta di Yugoslavia oleh kelompok anti-Jerman, sehingga makin bulatlah keputusan Hitler untuk menyerang Yugoslavia dan Yunani yang berlangsung antara 6 April hingga 4 Mei 1941. Invasi atas kedua negara tersebut otomatis menunda Operasi Barbarossa selama hampir 6 minggu. Walau kehilangan waktu yang amat berharga, operasi tak bisa ditunda lagi hingga tahun berikutnya. Maka pada 22 Juni dini hari, menyeberanglah 4 juta serdadu poros ke dalam teritori Soviet. Pasukan dibagi 3, yaitu Tentara Grup Utara tujuan Leningrad, Grup Tengah tujuan ibu kota Moskow, serta Grup Selatan tujuan Kiev dan juga Kaukasus. Tentara Merah yang berada di perbatasan serta kota-kota besar sebenarnya juga tak kalah banyak, mencapai 3 juta orang. Tetapi persiapan begitu minim, pertahanannya tipis dan disebar secara merata. Stalin menolak untuk memperkuat perbatasan atau mempersiapkan pertahanan yang kuat, karena percaya Jerman akan datang menyerbu. Akibatnya, tentara Soviet terkejut bukan main. Perlawanan yang diberikan tak cukup kuat untuk menahan serangan terkonsentrasi Jerman. Jerman menuai sukses besar di awal-awal operasi.
Sehari setelah serbuan dimulai, 1.200 pesawat Soviet berhasil dihancurkan. Jerman bisa melaju hingga puluhan kilometer dalam sehari. Saking cepatnya, terdapat banyak kantung-kantung pertahanan Soviet yang terperangkap serta tak sempat untuk mengundurkan diri. Taktik Kill und Kessel, yaitu mengepung dan menghancurkan ala Jerman, memang berhasil. Walau berjumlah lebih banyak, tentara merah saat itu sangat kekurangan senapan dan peralatan militer lainnya. Kota-kota besar non strategis seperti Minsk, Smolensk, Kiev, Vyazma, Kharkov, dan lainnya satu persatu direbut Jerman. Ratusan ribu bahkan jutaan tentara Soviet juga ditawan Jerman. Sementara Leningrad benar-benar dikepung total pada November saat Jerman sukses mengusir Soviet dari Schlüsselburg. Soviet hanya bisa mengirimkan logistik dalam jumlah terbatas ke dalam kota di saat musim dingin saja, yaitu di saat Danau Ladoga membeku dan bisa dilintasi oleh kendaraan. Sementara pasukan grup tengah pimpinan von Bock terus merangsek mendekati Moskow tanpa halangan berarti. Namun bukannya terus melaju, pada akhir Agustus Hitler malah menyuruh grup panser kedua pimpinan Guderian yang tengah menuju Moskow untuk berbelok membantu pasukan selatan yang belum juga menguasai kota Kiev. Padahal di bulan Agustus tersebut, kondisi ibu kota masihlah sangat mudah untuk dikuasai. Pertahanannya belumlah kuat. Dengan keputusan fatal Hitler yang tak menguasai Moskow secepat mungkin, kini berbagai konsekuensi buruk pun mulai menerpa. Pertahanan di sekitar ibu kota mulai diperkuat berkat gerak cepat Stalin dan Marskal Zhukov selaku komandan front barat yang menaungi ibu kota Moskow. Mendapati informasi penting bahwa Jepang tak akan menyerang Soviet dari timur, Stalin bisa sedikit lega dan lantas memborong serdadu Siberianya ke front barat guna menghadapi pasukan Jerman. Sementara di sisi lain, pasukan Jerman telah keletihan. Mereka seolah-olah berada di ruang tanpa akhir, saking luas dan beratnya medan Rusia. Setiap hari mereka harus berjalan hingga puluhan kilometer. Sejak September, serdadu Jerman juga telah kewalahan karena Rasputitsa, atau hujan musim gugur yang menyebabkan jalanan becek dan berlumpur. Kendaraan menjadi sulit bergerak. Dan penderitaan mereka makin bertambah saat butiran salju mulai turun pada bulan November 1941. Tak butuh waktu lama agar suhu di sana mencapai minus 30 derajat Celcius. Pakaian dingin belum didistribusikan secara menyeluruh. Mereka kedinginan, oli membeku dan ban karet mengeras layaknya batu. Tetapi Moskow sebagai tujuan utamanya belum juga direbut. Gerak maju Jerman akhirnya benar-benar berhenti pada 5 Desember 1941 akibat musim dingin yang terlalu ganas. Padahal Moskow hanya berjarak belasan kilometer lagi. Serangan balik tentara merah pimpinan Zhukov sehari kemudian sangat mengejutkan Jerman. Walau sejumlah pasukan Jerman terpaksa mundur, ibu kota masihlah belum aman dari ancaman. Kegagalan mencapai Moskow serta serangan balik Soviet membuat Hitler murka. Ia sekonyong-konyong memecat Panglima Angkatan Bersenjata Jerman, yaitu Walter von Brauchitsch serta Guderian. Pemecatan Brauchitsch menimbulkan protes besar dari para jenderalnya. Von Bock, von Rundstedt, dan juga von Leth turut mengajukan pengunduran diri. Meski internal Angkatan Darat Jerman sedang kisruh, operasi harus tetap berlanjut. Mereka berupaya keras menyediakan pakaian musim dingin bagi prajuritnya, sembari menahan gempuran Soviet sampai setidaknya musim dingin berakhir. Selama 6 bulan operasi berlangsung, Jerman juga telah kehilangan 750.000 serdadunya, jumlah yang teramat banyak, yang menandakan betapa kerasnya medan dan perlawanan Soviet. Prajurit biasa Soviet yang tertangkap akan langsung dikirim ke kamp penahanan atau dipekerjakan secara paksa, sementara komisar politik akan langsung ditembak mati.
Tetapi walau jumlah korban tewas dan tertangkap sudah sangat banyak, Jerman terheran-heran karena tentara Soviet masih terus datang secara bergelombang. Jumlah tentara Soviet yang ditahan Jerman sampai akhir 1941 telah mencapai 4 juta orang, sementara yang tewas juga tak kalah banyaknya. Dari segi jumlah korban tewas dan tertangkap dari pihak Tentara Merah, Operasi Barbarossa memang bisa dikatakan berhasil. Tetapi tujuan utamanya, yaitu menguasai Soviet beserta ibu kotanya sebelum datang musim dingin, terbukti gagal. Pertempuran demi pertempuran yang ganas dan melelahkan masih bakal terus terjadi. Kita akan bahas beberapa di antaranya, termasuk sejumlah pertempuran yang tak banyak dibahas di buku-buku sejarah.